regular season ini sebagai tim yang back to back WWCD. Ya, betul. Itu di hari kedua kalau nggak salah untuk minggu yang pertama. Tapi apakah kali ini mereka bakal membuka hari mereka dengan bagus banget? Karena sekarang kita bakal langsung menuju di game yang pertama. Ini dia Sunhawk. Ya, kita lihat saat ini pesawat sudah mengudara dari area utara menuju ke selatan Sahme, menuju akhir dari perjalanan pesawat yang saat ini terus membawa banyak pemain, banyak tim. Seperti yang tadi Bro Pasta sudah katakan, harusnya Boom berada di area utara, tapi belum terlihat sejauh ini. Boom kayaknya punya drop zone baru lagi deh kalau gua lihat, karena bisa dibilang Boom itu salah satu tim yang bener-bener agak random kuy. Dropnya mereka tuh random banget dan mereka tuh berani banget untuk nge-split di awal-awal, kayak satu orang nguasain satu area scrapingan, yang lainnya juga nguasain satu titik scrapingan yang agak luas, dan itu berdekatan dengan tim yang settle banget di sebuah drop zone. Ya, dan kalau kita lihat Boom saat ini menuju ke area center. Dari Pulau B mereka di area dekat-dekat ban dan juga dekat quarry. Di arah yang berbeda kita melihat juga saat ini circle-nya ternyata menuju ke arah kiri bawah, membuat pemain-pemain dari Aura cukup nyaman di area Ruins. Tidak hanya Aura, Voice pun nyaman di sana. Onyx juga mengalami hal yang sama bersama dengan Victim 365. Ya, tapi ini kayaknya agak sedikit rugi sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagian sebelah kiri daerah Ruins, bagian tambang, karena biasanya yang ditempatin Six itu di scrapingin juga sama pemain Void. Tapi dengan beberapa momen yang mereka rasakan di regular season ini yang ngebuat kayaknya Void agak sedikit tarik mundur ke bagian bawah. Dan tidak adanya tim kayak Geek Fam, terus gak ada BNW, DGDU ini juga sedikit mempermudah tim-tim untuk lebih mensettlekan drop zone mereka kuy. Ya, betul sekali, lebih luas lagi pastinya. Seperti yang sudah kita lihat juga, area lootingan dari Boom itu sebenarnya adalah area lootingan dari Dunia Games yang memang sangat disayangkan. Mereka gagal melaju menuju ke country final. Kita melihat juga ini dia GPX Team yang sangat dramatis sekali kemarin lolos menuju ke country final pada akhirnya. Walaupun memang kalau kita lihat tidak terlalu maksimal, mereka di liga hanya mengumpulkan 31 total poin bersama dengan Aura. Betul. Menjadi 2 poin yang paling bawah bisa dibilang, atau 2 tim yang paling bawah. Yes, itu tim deg-degan semua, karena bedanya sama Geek Fam itu cuma terpaut 2 poin doang. Ya. Geek Fam 29 poin, Aura 31 poin, GPX juga sama 31 poin. Bahkan Boom juga menurut gua lolos dengan cukup dramatis dengan 32 poin yang mereka kumpulkan dari bonus poin dan juga league bonus poinnya. Ya, dengan tidak adanya Geek Fam di country final kali ini berarti berkurang satu peluang atau berkurang satu konsisten untuk bisa mendapatkan 2 piala. Satu tim pertama yang mendapatkan 2 kali juara PMPL, karena sejauh ini belum ada tim yang bisa mengulangi kesuksesan tersebut. Yes, selalu Bigetron berganti-ganti. Gagal mempertahankan, Ya. terus waktu itu Airwolf Limax juga masih gagal mempertahankan, Geek Fam gagal mempertahankan, GD yang sempat mendapatkan banyak pujian di season lalu, di season sebelumnya, karena track record mereka dalam 1 tahun di 2021 itu benar-benar bagus banget, bener-bener grafiknya naik. Tapi entah kenapa untuk di awal season kali ini, di awal tahun 2022, performnya mereka masih belum terlalu bagus. Padahal kalau kita ngelihat kayaknya pengalaman yang mereka dapat, karena itu udah pengalaman yang bener-bener bagus banget gak sih kuy? Ya, sangat-sangat BMGC, segala mahal, macem. betul sekali. Pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma, tinggal pengalaman mahal tersebut apakah bisa diolah untuk membuat mereka lebih bagus lagi di country final kali ini. Karena kalau kita tahu bersama, Genesis Dogma juga memiliki sosok belakang layar yang juga sangat luar biasa, Laflame. Betul. Dia memiliki sebuah pemikiran yang berani juga, memainkan pola-pola permainan yang berani. Kalau nggak salah Laflame juga membantu untuk ini ya, part of Timnas untuk persiapan SEA Games 2022 ya. Betul sekali, menjadi bagian dari tim kepelatihan. Betul. Dari timnas yang sedang dipersiapkan untuk SEA Games nanti. Tapi kita bergeser kembali menuju area drone view kita. Ada Tensky dari Void Victory 88 yang saat ini sedang memantau saja area depannya. Memang di depan dari Tensky ada seorang Nick, walaupun jaraknya cukup jauh. Ya wajar, karena memang drop zone mereka berdekatan banget untuk area sekitar tambang dan juga di bagian Sahmi bawah tuh udah berdekatan banget. Dan menurut gua ini bisa aja mereka ketemu sama 3 tim loh. Kalau misalkan dari Victim 365 sedikit memperlebar daerah kekuasaan mereka, ini bakal terjadi 3-way showdown antara Void, Onyx, Victim 365 atau bahkan NFT kalau misalkan NFT mau bergerak menuju ke arah bagian selatan dari drop zone mereka di Painan. Ya, dan kalau kita lihat juga saat ini terus memantau menuju ke arah Nick, seperti kalian juga bisa terus memantau diskon dari Grab dengan kode promo PMPL ID X Grab. Nah, betul sekali, kalian bisa klaim sekarang juga. Tapi sebetulnya sebelum kita lanjutkan, kayaknya bakal ada tabrakan yang terjadi karena Void 3 pemain mereka sudah mulai terabas menuju ke arah seorang Nick. Nick sendirian di dalam sebuah ruangan kecil. Satu orang melewati Nick begitu aja, tapi Free Fire dari Nyongs terjadi di bagian luar. Masih belum sadar keberadaan dari seorang Nick yang ada di bagian dalam sebuah ruangan, dan Nyongs akan melakukan pengecekan kembali Nick, memberikan pergerakan step terdengar. Molotov bakal dilemparkan keluar dari bagian dalam. DBS masih belum mendapatkan satu, ternyata berhasil mendapatkan satu namun tidak sempat untuk melakukan sebuah finish
missing point. Masih bisa diselamatkan kondisi Kenan yang terknockdown karena DBS dari seorang Nick. Ya, sangat baik apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Void. Mereka mendengar ada sebuah bunyi DBS. Mereka tahu saat menghadapi DBS harus menjaga jarak. Sehingga sebuah molotov dilemparkan terlebih dahulu. Itu adalah upaya untuk ada jarak antara pemain-pemain Void dan juga DBS. Dari seorang Nick membuat Nick tidak berdaya di sana karena dua langsung menggerbek ke arah dirinya. Gila men, itu nggak dua sih Kui. 3 pemain tadi langsung gerbek begitu aja. Tapi ada sedikit intermezzo yang bakal kita omongin terlebih dahulu. Kalian bisa melakukan voting di website www.pmplca.com/vote untuk memilih ada Rising Star, ada Golden Bullet, ada Golden Microphone yang bisa kalian voting langsung di websitenya pmplca.com/vote. Ya, kita lihat juga saat ini ada Fever Milestone yang sedari tadi sudah diungkapkan sebenarnya oleh Eldoge dan juga Donaviska. Kalian bisa mendapatkan berbagai hadiah, tapi saat ini yang bisa mendapatkan hadiah elimination point juga adalah seorang Hades. Di bawah sana ada satu pemain yang datang, Leon dibuat tidak berdaya. Dua pemain Onyx hilang dengan sangat cepat di match yang pertama. Sungguh dirugikan Onyx kondisinya saat ini karena satu persatu anggota mereka terpick off. Bahkan yang satu kena gerebek, yang satu kena HBD. Dan terbukti omongan gua ada sedikit 3-way showdown. Namun Void tidak terjun di bagian sini, tapi merugikan tentunya untuk kondisi dari tim Onyx karena Onyx sudah kehilangan dua anggota mereka. Dan Jobrenki mereplace tempat yang ditinggalkan oleh seorang Hades. Namun granat sudah mulai dimasak, lempar menuju ke bagian sniper tower namun tidak terjangkau menuju ke arah seorang Jobrenki. Ada granat balasan dan Hades masih bisa menggocek granat tersebut. Bisa mundur ke belakang dan sedikit mengamankan posisi untuk menunggu backup dari victim 365. Ya, ini adalah situasi yang berbahaya untuk Onyx karena tiba-tiba datang pemain-pemain dari victim 365. Bala bantuan sudah sangat dekat sekali. Void juga masih memantau dari area yang cukup jauh. Kita lihat saat ini Ciel membuka scope kali tiganya menuju ke arah pemain-pemain dari landak kuning. Onyx dibuat terpojok, mereka dibuat tidak bisa bergerak dengan leluasa. Betul, ini dua pemain dari Onyx sudah tertangkap basah, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi di arah lain sepertinya ada fight yang terjadi karena antara EVOS dan juga Zone Esports, di mana Mineral dipulangkan karena lobby. Bahkan Red Wave juga tertakedown karena ada lemparan granat balasan. Kalian bisa lihat hal itu di bagian camp bawah sebelah kanan layar kalian. Tapi kita bakal berfokus menuju ke Onyx karena Onyx juga mendapatkan tekanan yang begitu berarti. Masih ada gempuran dari victim 365 yang tidak ada habisnya. Smoke sudah mulai di setup juga, tapi Jobrenki bakal dipush oleh dua pemain langsung. Dan ternyata Jobrenki mampu untuk mendapatkan satu. Grimoire tumbang, Chill mungkin bakal menjadi korban berikutnya. Namun Chill hanya tercicil SP barnya, sedikit offset pada saat turun dari bagian mobil. Tapi kali ini Jobrenki masih bisa bertahan dan masih belum bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Tapi dari arah belakang dia mendapatkan yang kedua. Ternyata dua pemain di take down oleh seorang Jobrenki. Dua mendapatkan elimination kali ini atau mendapatkan knockdown yang sangat penting sekali. Sebuah space yang dibuat, pembuatan space yang baik untuk Jobrenki membuat dia bisa turun ke bawah terlebih dahulu mencari di manakah posisi dari seorang Ciel. Bahkan sudah ketahuan juga Jobrenki bisa saja melakukan clutch di momen-momen ini. Ini dia Rising Star yang pastinya kita tunggu-tunggu juga, dan ternyata bisa mendapatkan 1 kembali 3 didapatkan seorang diri saja. Bahkan kita melihat Zone ternyata sudah pulang oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Terus kita saksikan Jobrenki yang sedang menggila. Memang dua sudah hilang dari pemain-pemain Onyx, tapi kali ini dibayarkan elimination tersebut oleh pemuda bernama Jobrenki. Betul, ini bakal memberikan clutch. Kayaknya Jobrenki bakal langsung menyapu bersih anggota-anggota dari victim. Namun ada granat follow up yang diberikan oleh seorang Rosesi. Lempar menuju ke bagian belakang sebuah batu terlalu jauh. Sementara revive yang dibangun oleh victim 365 berhasil untuk menyelamatkan satu anggota mereka. Tapi Grimoire tidak sempat tersentuh dan dipulangkan ke arah lobby. Ini kondisi kembali berimbang 2 lawan 2 Sunsquid, di mana fight ini berjalan dengan begitu lama. Ya, sangat disayangkan memang apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari victim 365. Seakan mereka terabsen satu persatu oleh pemuda bernama Jobrenki yang tadi berada di area sniper tower. Dan kita melihat juga kali ini berada di arah sniper towernya Rosesi bersiap dia pastinya untuk menyambut dua pemain dari victim 365. Satu akan coba didapatkan, ternyata gagal menjadi tumbang di sana. Tapi Jobrenki memilih untuk mundur terlebih dahulu. Terus ada tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan kalau kita lihat ternyata ada tembakan dari Void menuju ke arah victim 365. Akhirnya gue melihat three-way showdown yang benar-benar terjadi antara Onyx, victim dan juga Void di area di mana memang drop zone mereka tidak terlalu jauh kali ini. Dan dari kondisi victim yang sudah mulai bonyok, mereka kehilangan dua anggota mereka, tersisa dua anggota lagi. Tinggal Hades dan juga Kean. Sementara Jobrenki, the last man standing dari Onyx yang masih tertahan dan sudah mulai bisa tarik mundur untuk mengamankan dan mencari area aman yang lebih mengamankan posisinya lagi. Tapi pergerakan dari Void dengan sebuah vehicle tadi kayaknya pergerakannya sedikit menuju ke arah compound milik seorang Jobrenki. Ya, dua pemain yang tumbang dari victim 365 sebenarnya bukanlah sebuah
pemain yang atau seharusnya tidak terjadi, maksud saya itu adalah sesuatu yang tidak perlu Iya, betul. dialami oleh Victim 365. Mereka bisa menyelesaikan fight tersebut dengan sapu bersih, 4 masih hidup dan juga 2 pemain Onyx bisa didapatkan. Tapi tadi Joe Brandke membalikan keadaan di tempat tersebut, membuat pemain-pemain dari Victim 365 sedikit panik dan mereka dipaksa untuk turu 2 pemainnya. Agak buru-buru gak sih Ya. gue pergerakan yang dibangun sama Victim tadi sampai ngebuat mereka dirugikan dengan kehilangan 2 anggota mereka. Dan sebenarnya menurut gue dari arah Onyx juga rugi banget sih. Satu, pemain mereka kecuali sama Void. 2, pemain mereka keculik sama tim Victim juga. Bahkan counter yang diberikan sama Victim ternyata mampu untuk membuat Onyx lebih kocar-kacir lagi. Gue kira tadi mereka bakal teruntungkan gitu dengan kehilangan 2 anggota, terus mereka bisa nge-clutch pemain dari Victim 365. Tapi ternyata Victim bertahan dengan begitu strong. Buying time yang dibangun oleh anggota-anggota dari tim Victim juga berarti sekali, membuat mereka setidaknya masih bisa bernafas sampai menit ke-10 saat ini. Ya, kembali kita melihat tadi ada sebuah pola permainan pragmatis yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Bonafide. Mereka berada di area Blue Zone. Memang Blue Zone adalah teman, itu adalah slogan dari Bonafide untuk sementara waktu saat mereka bermain di Sunhawk. Tapi menariknya adalah kalau kita membahas tentang Bonafide, dari statistik mengatakan mereka justru mendapatkan poin yang tidak terlalu maksimal saat bermain di Sunhawk. Hanya 7 poin saja rata-rata mereka di Sunhawk, sementara kalau Erangel-nya sampai 9,5. Oke, berarti memang dari Sunhawk sendiri bukan map favorit mereka mungkin, karena bukan tidak map yang terlalu bagus. bisa dapat poinnya banyak gitu. Iya betul, bukan map yang menjadi prioritas mereka untuk mencari poin. Kayak ya udah ini bonus poin aja guys. Ya, itu dia mungkin yang coba diterapkan oleh pemain-pemain dari Bonafide. Walaupun memang 7 rata-rata poin merupakan sesuatu yang juga cukup baik dan sangat baik didapatkan oleh suatu tim. Kita melihat kembali dari tempat yang berbeda saat ini. Victim 365 berada di area bawah. Ada pemain-pemain Genesis Dogma Kids yang terus kita pantau juga sedang bergerak. Bahkan ada sharing looting yang coba dilakukan oleh 2 pemain ini. Ya betul, mungkin mereka lagi mempersiapkan untuk strategi dadakan ketika mereka udah gak bisa masuk ke dalam zona atau gimana pun. Karena gue rasa GD untuk di country final sekarang mereka bakal ngasih pembuktian kuy. Udah bukan saatnya lagi mereka main-main, mereka udah harus benar-benar serius banget, berfokus untuk hasil yang bisa mereka maksimalkan di babak country finals kali ini. Karena gue yakin lah mereka masih ingin untuk mengincar tiket ke SEA. Seenggaknya mereka bisa ngincar top 6 lah sampai mereka bisa punya nyawa kedua untuk menuju ke SEA. Itu dia, tapi pastinya target utama dari Genesis Dogma Kids adalah ingin menjadi tim pertama yang bisa mendapatkan gelar back to back dari champion PMPL, karena hal tersebut masih menjadi misteri sejauh ini karena belum ada yang bisa mematahkan tradisi tersebut. Dan kita lihat juga dari arah yang berbeda, boom, mereka hanya menunggu saja, berada di areanya masing-masing, memantau ke point of view dari masing-masing playernya. Tapi agak beda gak sih kalau lu lihat permainannya Boom? Boom tuh agak beda ya kalau gue lihat dari permainannya. Tapi sebelum kita menganalisa Boom, tentunya ada beberapa fight yang sudah mulai terjadi, di mana kali ini Bigetron berhasil menumbangkan satu anggota pemain dari arah Skeletz Gaming Reverse Blue tadi dengan granat yang begitu bagus. Luxi menumbangkan satu pemain namun masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah point elimination karena terpaut dengan adanya jarak dan sungai yang memisahkan mereka. Terpaut lagi karena masih ada broken wall yang menutup angle dari Luxi, plus adanya smoke yang dibuat oleh Skeletz Gaming untuk menyelamatkan satu anggota mereka yang tadi terkapar. Tapi Luxi through the smoke-nya mampu untuk memulangkan Zai ke arah lobby. Ya, tidak berdaya seorang Zai menerima tembakan demi tembakan, peluru demi peluru dari pemain Bigetron Red Alliance. Kembali membuka scope lagi menuju ke arah compound yang sama, menuju ke arah smoke yang sama. Walaupun kalau kita lihat dari pergerakannya, pemain-pemain dari Skeletz Gaming mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Ya betul, sudah mulai mempermainkan sepertinya dari arah Skeletz Gaming. Mereka mencoba untuk mencari jalur lain supaya mereka tidak terpotong oleh Bigetron. Tapi tembakan dari seorang Zuxi kali ini semakin memberikan tembakan peringatan menuju ke arah tim Skeletz Gaming di zoning out dari area pinggiran sungai. Ini bakal mempermudah Bigetron harusnya ketika mereka nanti bakal melakukan rotasi, karena rotasi mereka udah sedikit aman, udah berhasil mengusir Skeletz Gaming keluar dari daerah yang membahayakan satu pemain mereka, yaitu Luxi. Ya, terus kita lihat saat ini bahkan terus berupaya untuk mendapatkan sebuah damage menuju ke arah satu obstacle tadi kalau kita lihat dari seorang Zuxi. Tapi kembali kita saksikan saat ini Blue Zone akan menutup sempurna, bahkan sudah menutup dengan sempurna. Kembali Pulau C yang menjadi magnet dari circle-nya saat ini. Ya betul, bahkan dari NFT mereka teruntungkan sekali karena mereka belum keluar dari bagian painan. Mereka hanya stay di bagian painan dan circle selalu menuju ke arah sekitar painan. Bahkan kali ini painan masih masuk untuk seperempat circle yang ketiga.
Boom harus keluar dari area kompon mereka. Mungkin jarak terdekat mereka bakal bertemu dengan tim Ion atau bisa bertemu dengan tim RRQ juga. Tapi di arah lain Victim yang sudah mulai membangun rotasi mereka. Bahkan satu anggota mereka terpick off karena tembakan dari Gede yang begitu menyakitkan dan semakin dekat menuju ke arah seorang Joe Brenky dan Kean low HP. Tertembak dari bagian belakang namun Boom masih belum bisa mendapatkan satu pemain terakhir dari Victim 365 dan mungkin ini bakal terjadi pertemuan kembali antara Victim dan juga tim Onyx plus Gede yang bakal menjadi pelakor kedua pemain ini. Ya, datang pemain-pemain dari Genesis Dogma menggunakan sebuah skuter saja. Boncengan tadi, dua pemain tersebut bahkan sudah touchdown di area ini. Nicil, paman Nicil sudah berada di seberang dari pemain-pemain Onyx dan juga pemain dari tim Victim 365. Tapi kalau kita melihat dari tempat yang berbeda, No Mercy Wibu terus melakukan tembakan demi tembakan, melakukan tembakan kembali dan mendapatkan satu pemain dari Point Victory 88. Yes, Nyongs tersungkur lemas lebih lesu begitu aja bahkan langsung dipulangkan menuju ke bagian lobby. No Mercy Wibu menambah atau membuat Aura mendapatkan pecahan poin pertama mereka di country finals hari pertama dan GD ternyata anggota mereka dipulangkan oleh seorang Kean di mana Satar agak sedikit blunder. Anggota mereka hilang begitu aja. Ada happy birthday yang sukses dilakukan oleh seorang Kean sebagai last man standing untuk Victim 365 Sanskuy. Ya, terus kita lihat saat ini fight pastinya akan terjadi di tempat ini karena sudah mulai berdatangan pemain-pemain dari Aura menuju pertahanan dari Point Victory menuju ke area tersebut. Bahkan datang kembali bala bantuan dari arah belakang, tapi hati-hati ada Alter Ego Limex yang juga berada di tempat ini. Tapi kalau kita lihat fight justru melibatkan RRQ Ryu dan juga Ion. Betul, sudah saling bertukar peluru. Bahkan satu anggota dari Ion sudah dipulangkan ke arah lobby. Tadi Frenzy sudah hilang begitu aja. Sementara RRQ, satu anggota mereka ter-takedown namun masih bisa untuk diselamatkan. Dan ini dia, kita kembali lagi melihat lawan baru yang akan dihadapi oleh Void. Alter Ego cukup dekat dengan tim Void. High ground depannya juga ada tim Aura. Dan Frenzy sepertinya dipulangkan sudah. Ada steal elimination dari arah tim GPX tadi. Ini kayaknya udah mulai banyak tim yang semakin berdempetan dan semakin sulit untuk masuk ke dalam zonanya, Kuy. Ya, kita lihat saat ini Void menjadi tim yang paling sibuk sejauh ini karena Void terus-terusan menghadapi sebuah fight. Kembali tadi berdekatan pemain-pemain dari Void menuju ke arah Alter Ego Limex, tapi fight juga pastinya akan terjadi melibatkan RRQ Ryu dan juga pemain-pemain Ion sudah sangat dekat bahkan bisa ditembak sewaktu-waktu, tapi Rocky masih sangat sabar dia untuk memberikan informasi ke arah timnya saja. Ya betul, sedikit melakukan pergerakan sepertinya bakal tarik mundur untuk mencari tempat yang lebih nyaman lagi karena tiga pemain RRQ sudah mulai mendekat menuju ke arah seorang Rocky dan Rocky kali ini dengan begitu sigap, tapi di bagian lain Gen Force tertangkap oleh GPX. Tembakan yang begitu lengket, tapi Rocky kali ini bakal langsung menghadapi dua anggota dari tim RRQ. Satu berhasil diamankan karena ada backup dari seorang Asa. Lagi dan lagi jumlah yang tidak menguntungkan untuk Ion. Satu persatu anggota mereka terculik karena split yang mereka lakukan juga agak terlalu jauh sehingga backup fire-nya tidak maksimal. Ya, sayangnya tadi pemain RRQ yang datang menuju ke arah Rocky itu dua-duanya sedang melakukan loncat, dua-duanya lagi loncat. Jadi Rocky bingung mau nembak yang mana duluan. Kalau yang loncat cuma satu, pastinya yang sedang loncat itu yang akan ditembak oleh seorang Rocky. Karena tadi kalau kita lihat dari arah hipfire-nya Rocky itu melakukan split, gak langsung ke satu orang terus-terusan. Betul, dia ada geser, sedikit langsung buang angle ya dari arah kanan ke arah kiri dapetin Peko, tapi masih ada Asa. Kalaupun Asa tadi ter-takedown ya, itu masih ada backup dari anggota RRQ yang lainnya karena mereka sigap banget untuk memberikan backup fire-nya ketika satu anggota mereka terculik. Dan ini dia Ion yang benar-benar bonyok untuk di momentum kali ini. Mereka kehilangan tiga anggota mereka, tinggal Miseria menjadi pemain terakhir atau pilar terakhir dari Ion saat ini dan tertangkap juga oleh seorang Microboy. Hilang sudah Ion di game yang pertama, mereka pulang ke arah lobby 14 tim. Tersisa di menit ke-17 sebuah intensitas fight yang begitu cepat untuk Sunhawk kali ini. Sebuah awal yang pastinya tidak baik untuk Ion karena mereka mengawali dengan jumlah poin yang cukup besar, 66 poin menjadi advantage tersendiri untuk Ion di match yang pertama, tapi justru mereka pulang di posisi 15 membuat mereka harus kejar setoran kembali. Dan kita lanjutkan lagi di mana fight melibatkan pemain-pemain dari Alter Ego Limex. Di depannya ada pemain dari Skylights Gaming Reverse Blue. Betul, ada Void juga di sekitar sana. Three-way showdown kembali lagi terjadi kali ini antara tim yang berbeda kembali. Ada Alter Ego, Void, ada Skylights Gaming Reverse Blue juga. Tiga tim sudah mulai berdempetan, bahkan ada Aura yang bisa menjadi third party dari bagian bukit seberang sana. Tapi sepertinya masih mencari-cari keberadaan dari pemain-pemain Skylights, di mana ada Penong sebagian sebelah kanan. Kali ini bakal langsung dicari begitu aja, ternyata Ikyar yang akan digerebek. Dua pemain sudah mulai berdempet, tapi sepertinya dari Super Una masih berpikir lagi untuk masuk ke bagian dalam.
dalamnya dan sudah ada 3 pemain yang masuk. Ada tembakan yang begitu menyakitkan dari seorang Ponbit, cukup low HP, bari sistem dilakukan dan rata sudah. Satu anggota diamankan dan hanya menyisakan Pedongs, pemain terakhir dari Skelet Gaming Reverse Blue saat ini yang sudah mulai dipres oleh seorang Potato. Ya, bahkan sudah ketahuan di mana posisi dari Pedongs nampaknya. Wow, Bahkan ternyata Pedongs lah yang mendapatkan Potato. Akan mendapatkan sebuah confirm elimination atau mengupayakan confirm elimination. Tapi tiba-tiba granat datang. Pedong dengan sangat cepat dia merespon apa yang terjadi di tempat tersebut. Ponbit datang melakukan sebuah revive. Tapi ada pemain yang lain. Super Una membackup dari arah yang cukup jauh. Nice position untuk Super Una untuk menyelamatkan posisi dari Alter Ego untuk sementara ini. Dan kali ini dari arah Alter Ego mereka masih bertahan untuk 4 anggota mereka. Belum dipulangkan karena lobby juga mereka sudah mendapatkan 2 tambahan elimination. Dan Ken sudah bertahan dengan cukup lama tapi tidak untuk kali ini karena Boom mendekat dari bagian high ground. Mendapatkan sisi tipis untuk menuju ke arah dalam sebuah rumah dan memulangkan anggota dari victim karena lobby. Jobrenki yang saat ini sedang deg-degan banget kuy. Karena dia harus bergerak masuk ke dalam zona, dijagain juga oleh seorang Ken. Smoke setup sudah mulai di pop out juga. Bahkan dari GD mereka juga bakal pusing gimana cara mereka masuk ke dalam zona. Karena jalan terenak untuk mereka masuk sudah dijaga oleh Boom Esports. Ya, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Jobrenki sangat-sangat baik setidaknya. Happy birthday lagi sih. Tim pertama yang bonyok dari tadi adalah Onyx, tapi mereka terus bertahan sampai hasil ke-12 kali ini. Bahkan belum ketahuan juga ada Jobrenki di dalam situ. Ya, dan Ken gua kira dia bakal ke pick off sih. Kalau posisi dia betul-betul kayak gini banget, tapi Jobrenki memberikan sebuah kejutan. Namun 2 pemain GD terlalu strong dan tembakan dari bagian luar juga masuk menuju ke bagian dalam. Dan kali ini GD kehilangan 1 anggota mereka. Debol dipulangkan karena lobby. Last man standing Paman Nichil yang punya tugas berat untuk mempertahankan posisi GD saat ini juga. Namun dari Boom mereka sudah memberikan follow up dari bagian luar. Namun dari arah belakang ternyata datang tamu yang tidak mereka undang. Ada tim Bonafide yang berhasil menjatuhkan 1 anggota dari Boom Esports. Dan kita lihat juga bagaimana pemain-pemain dari Aura tiba-tiba tumbang satu persatu. Kembali ada sebuah jump shoot yang dilakukan. Mendapatkan 1 pemain dari Aura. Lagi-lagi Aura bonyok di tempat ini. Menyisakan yang terakhir itu adalah seorang Hanfoyu. Tapi Hanfoyu mendapatkan 1 knock menuju ke cepat membuat Aura pun pulang pemain-pemainnya. Aura dipulangkan ke arah lobby, berarti dari arah Alter Ego mereka sudah memulangkan 2 tim ke arah lobby. Dari arah Skelet Gaming mereka pulangkan, terus sekarang mereka memulangkan Aura ke arah lobby. Dan kita berpindah kembali menuju ke arah Boom Esports, di mana Fokker bakal menyambut kedatangan 2 pemain. Wow, granatnya patah-patah dan berhasil mendapatkan 1, namun kali ini bakaran juga berhasil memberikan damage menuju ke arah seorang Tuyul. 1 persatu dari Bonafide sudah mulai terspot dan Boom Esports mulai bisa membalikkan keadaan di bagian tebing-tebing ini. Ya, Boom harus bergerak cepat. Mereka harus merespon apa yang terjadi karena saat ini Blue Zone sudah memberikan sebuah damage ke arah pemain-pemain dari Boom. Bahkan ada sebuah sharing looting tadi. First aid yang diberikan menuju ke arah Fokker karena Fokker menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak dari Boom dan terus berupaya untuk bisa membawa placement sebaik mungkin dari tim ini. Ya, betul banget, ini udah chaos banget. Kayak bakal dicari dan diamankan oleh seorang Cheetah. Boom dipulangkan ke arah lobby. Sebuah battle B yang benar-benar menggelegar di bagian Blue Zone. Tidak ada yang mau mengalah Sunsquid. Dan yang gue suka dari arah Bonafide, body sistemnya mengirimkan 1 anggota mereka yang sekarat duluan untuk masuk ke dalam zona dan dijaga dengan tertib untuk 1 anggota terakhir yang menahan Boom di bagian Blue Zone. Ya, memang kalau kita lihat tempat fight antara Bonafide dan juga Boom itu ada di Blue Zone. Dan kita tahu bersama Bonafide sangat tenang saat mereka bermain di Blue Zone. Mereka sudah sering mengalami hal tersebut, apalagi Blue Zone Sunhawk, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Terus kita lihat banyak tim yang sudah tumbang satu persatu pemain-pemainnya karena Blue Zone sangat-sangat sakit sekali. Tapi Potato masih selamat. Masih ada healing yang bisa dia gunakan tadi. Betul, masih bisa dan tinggal 7 tim yang tersisa. Bigetron masih bertahan dengan 2 elimination yang sudah mereka kumpulkan. Anggota mereka juga masih utuh dan kali ini mereka berusaha untuk memotong rotasi dari arah tim NFT. Di mana NFT adalah tim yang berada di puncak leaderboard saat ini dengan modal yang mereka kumpulkan sepanjang regular season kemarin. Dan Bigetron, tugas mereka untuk menahan laju poin dari NFT kali ini sukses. Ya, terus kita pantau, terus kita lihat saat ini pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance menguasai area jembatan. Mereka menjadi satu-satunya tim yang berada di area circle. Pastinya berada di tengah circle seperti ini membuat mereka tinggal menyambut pemain-pemain yang datang. Tapi mereka juga harus menguatkan defensif karena yang datang tidak hanya dari satu sisi saja, dari berbagai angle. Ya, betul, dan mereka sudah menguasai bagian jembatannya. Choke point-nya udah mereka jaga. Mereka mengamankan kompon, mereka mengamankan bagian bawah jembatan. Bahkan dari arah pinggiran jembatan juga sudah dikuasai oleh Bigetron saat ini. Kalau kita lihat dari posisinya, ini bisa dibilang 80% untuk WWCD forecast-nya diamankan oleh Bigetron. Ya, untuk match yang pertama kita lihat saat ini terus memantau saja pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Bahkan satu tumbang lagi, itu adalah Super Una dari Alter Ego Limax. Kembali kita lihat di akhir-akhir
ada bunglon nyender di taman. Cakep. Blue Zone adalah teman. Itu yang terjadi untuk match kali ini karena semuanya sudah sulit untuk masuk ke dalam circle sehingga Blue Zone Yap, menjadi betul. teman dari banyak tim. NFT udah nggak tersupport dengan adanya circle tadi dan tapi untungnya ya dengan angle dari Bigetron yang berpindah ke tempat lain ini ngebuat satu anggota NFT seenggaknya berhasil masuk ke bagian blue zone ya ke area play zone dan Asa terkena granat dari Bigetron, satu tumbang dari tim RRQ berada di bagian jembatan, tentunya di bagian tengah jembatan, dan Luxi masih melemparkan utility berikutnya lagi bakal dilemparkan untuk mendapatkan sebuah pressing point, dan sepertinya dari area NFT nggak bisa bertahan lama lagi karena satu anggota terakhir mereka sudah terspot oleh RRQ tadi, menjadi poin ke-6 untuk elimination bagi tim RRQ. Revive sedang diupayakan oleh seorang Furthermore, tapi kalau kita lihat obstacle-nya kecil sekali. Hanya ada sebuah kotak yang menutupi pemain-pemain Bigetron untuk bisa melakukan tembakan menuju ke arah RRQ, tapi granat dengan mudah bisa mendapatkan RRQ Ryu. Tapi kalau kita berpindah menuju tempat yang lainnya lagi, Alter Ego Limac terspot satu pemainnya, Liquid membuat Alter Ego pulang menuju ke arah lobby. Ya betul, berada di SC keempat, 3 tim tersisa kali ini 4 lawan 2 tentunya antara Bigetron versus tim RRQ. Dua pemain RRQ sudah mulai terspot. Luxi ada di bagian kanan, Mindik belum kelihatan, masih cukup bersabar dan terspot. Zuxi terspot dan di knockdown begitu aja kali ini. Dari RRQ mereka bergerak perlahan-lahan untuk mendekat menuju ke arah pertahanan dari Bigetron. Satu sudah berhasil mereka amankan, ini bakal menjadi battle terakhir untuk RRQ dan juga Bigetron karena mereka adalah dua tim yang sudah masuk ke bagian zona. Sementara dari fight, mereka masih belum join the fight, dan granat yang lagi-lagi on point dari Bigetron. Satu anggota dari RRQ pun tumbang dan sudah mulai ada pergerakan push yang dibangun oleh Bigetron. Yuhai ada di barisan paling depan, bahkan kali ini Furthermore memaksakan dirinya untuk berenang ke arah bawah. Ini tinggal perjuangan terakhir seorang Voldemort yang sudah sangat menyulitkan karena di bagian bawah juga dijaga oleh Liquid. Bigetron, the one and only team yang ada di bagian dalam dari circle ke-8. Ya, ini dia yang terjadi. Bukan maksud mendahului Tuhan, tapi harusnya Bigetron Red Alliance lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Dan kita melihat ini dia winner chicken dinner pertama di country final didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Gila men, mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka siap untuk di babak country finals. Gameplay yang mereka lakukan juga berbeda banget dengan apa yang mereka jalankan di regular season kemarin. Apakah ini masih menjadi era untuk Bigetron Red Alliance, atau ini hanya start yang bagus habis itu melempem, ngegas di awal, kehabisan bensin di akhir? Ya, pastinya kita akan melihat apa yang terjadi itu di match-match selanjutnya. Kita harapkan yang terbaik untuk semua tim yang berada di country final kali ini. Karena sebenarnya kalau kita melihat postingan dari PUBG Mobile.esport.id beberapa waktu yang lalu sempat